Halo semuanya. Halo. Ya. Balik lagi di YouTube Chef Angga Silala. Bukan. Bukan. Itu apa sih? Salah. Ini King Kong Channel. Oh, King Kong TV. King Kong TV Channel. Jadi buat kalian semua, ini kenapa kita bikin video ini pada hari ini karena banyak banget netizen yang nge-DM. Pasti juga ada yang nge-DM lu kan tentang nanyain tentang Lu Cinta Luna atau yang kita sering akrab sapa Luna ya. Nah, kenapa kita bikin video ini? Kenapa dari 2 tahun yang lalu? Karena kita tujuannya bukan pansos, ya. Karena kita bukan manajer yang ingin pansos sama dia gitu. Jadi, kenapa kita bikin sekarang? Ya kita lagi lihat dulu perkembangan. Dan nggak lagi sebenarnya sih lebih ke kangen sih. Jadi kita mau flashback gimana awalnya dulu tuh kita kenal sama si Lu Cinta Luna dan akhirnya terbentuk nama dari pertama si Luna. Jangan kasih tahu dulu namanya. Enggak. Bukan ya? Ih, salah. Jadi sebenarnya tahu. Lalu jadi dulu kita seorang dancer, berdua kita seorang dancer. Pulang show. Ini pertama kali gue sama Didi menemukan sosok Luna. Dulu namanya Cleo. Cleo Fitri. Dulu namanya Cleo. Jadi waktu itu kita makan nasi uduk di Bundaran Kemayoran. Pulang show. Dekat Masjid Akbar. Dekat Masjid Akbar. Itu lokasinya. Kita makan nasi uduk sekitar jam 1 jam 2-an. Nah, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti. Keluarlah seorang yang kita kenal, namanya Dedi Sarce. Ya, Mas Sarce. Lip-syncnya ini ya. Lip-syncnya dia diva banget, keren banget. Dia sering jadi Sister Act. Pokoknya Mas Sarce ini, kita panggil Mas Sarce ya. Mas Sarce ini kemana-mana selalu sama karyawan-karyawan salonnya. Nah, salah satunya waktu itu dia bawa si Cleo. Si Cleo belum berubah ya, Belum. Tapi masih dandan, udah dandan, tapi belum permak banget gitu. Belum jadi Barbie. Nah, waktu itu gue bilang sama si Mas Sarce, "Mak, itu anakku cantik," gituin. Pewong banget kalau kata Didi waktu itu, auranya tuh udah cewek. Kan diem aja kalau gini, diem aja kan dia begini. Pendiam ya, sampai sekarang pendiam. Dulu dia pendiam terus gue bilang sama si Mas Sarce, "Mak, anak lu suruh ikutan Miss aja di sebuah klub lah ada di Jakarta ya." Terus kata si Mas Sarce gini, ini ya bahasanya Mas Sarce ya, dia memang cantik tapi jangan ngomong aja katanya gitu. Tapi ini kita ngebahas ini udah semua udah tahu ya. Udah tahu nggak apa-apa, tapi ada juga yang belum tahu detailnya. Ya, tapi bukan maksudnya gini. Udah tahu sosok si Luna tersebut tuh sebenarnya adalah itu ya. Gitu. Jadi bukan kita mengungkap ya, bukan. Tapi ini kita membuka yang sudah ada. Membuka yang sudah ada tertera di media. Karena kepolisian juga sudah mengungkap siapa jati diri sebenarnya seorang LL gitu kan. Minum iklan. Endorse kelihatan dong. Endorse gak apa-apa ini dari teman gue. Jadi abis itu oh ya ini tayangan tanpa edit ya. Tanpa edit, no sensor. Jadi ini benar-benar real ungkapan kangen kita buat Lu Cinta Luna ya. Terus abis itu si Mas Sarce ngomong, dia cantik asal jangan keluar aja suaranya gitu. Serem nek kata si Mas Sarce. Bener kita coba tepok pantat. Kita tepok belakangnya. Kita bokongnya. Kita tepok. Kok apaan sih begitu suaranya? Terus bunyi ya buk. Jadi isinya itu kayak sumpelan gitu. Ya bokong palsu lah gitu. Nah, setelah itu ada telepon tuh bentar. Sorry terputus, ada panggilan darurat. Lanjut. Abis itu lambat laun bertahun-tahun kemudian berjalan, dia sering muncul di TV. Enggak dulu, ikut ajang-ajang dulu. Ikut ajang dan juga dia ikut sering casting, ikut acara-acara talent show TV juga. Ya, dia ikut lomba-lomba Miss Universe dulu tuh, Miss Universe di pos, terus lomba cewek trendy. Dia menang. Nah, pertama itu ada namanya si A ya yang menang. Nah, tahun kemudian dia menang. Cleo ini menang juara 1. Tahun kemudian Melly Bradley menang. Gitu, mereka kan sama-sama sahabatan gitu, jadi saling support waktu itu dalam ajang-ajang kompetisi waria-waria di Jakarta yang cantik-cantik gitu. Nah, setelah itu dia ganti nama jadi Talitha Fitri. Cleo-nya dibuang. Talitha Fitri sempat beberapa acara ya di TV dia ikut reality show, entah kuis entah jadi apa figuran, dan reality show yang booming waktu itu ngerjain orang gitu ya, yang ngerjain terus yang cowok dandan terus berusaha untuk menjadi seorang laki-laki tapi gagal kayak gitu-gitulah. Dan dia juga sempat menjadi model video klip dari kita. Jadi kita dulu nyanyi, nah model video klipnya dia sengaja kita teleponnya menjadi model video klip nggak mau. Dia datang, belum mancung ya. Dia belum mancung, dia belum operasi ini. Terus dia masih ada gingselnya. Lu dibilang kayak BCL sih dulu mukanya. Masih ada gingsel dan dia mukanya waktu itu masih alami banget kayak BCL lah. Kayak Bunga Citra Lestari gitu. Nah, setelah booming kita jadi model video klip kita, dia melanglang buana tuh lama-lama sering keluar negeri, terus tiba-tiba berubah, entah tiba-tiba jadi punya hidung
hidungnya bagus, cantik, terus rahangnya bagus, terus badannya bagus, terus punya dada atau payudara bagus gitu. Nah itu mulai berubah. Sampai ingat nggak di waktu itu dia bilang, "Kak, aku mau jadi artis," katanya. Ya pegangku dong Kak. Tapi dia maunya solo gitu. Dia bikin solo single. Waktu itu judulnya apa nih? Kode-kodean. Kode-kodean sama satu lagi ada tuh dia 2 lagu. Pokoknya kode-kodean waktu itu. Kode-kode bukan kode-kodean ciptaan Zibi waktu itu. Yeah. Nah dia bikin single, dia Barbie kan, dia looknya Barbie dan atas sampai bawah pakai dandanannya tuh benar-benar kayak Barbie. Nah di situ kita kasih nama dia Barbie Cinta Luna. Barbie Ai Luna. Bukan Barbie Cinta Luna. Ai Luna itu nama dari dia, Ai tambahin Ai. Dari gue tuh Barbie Cinta Luna, kan dia BCL, Barbie Cinta Luna gitu. Nah Barbie Cinta Luna, Barbie-nya dibuang karena terlalu BCL banget katanya. Kak rubah, dia jadi Ai Luna Cinta waktu itu, Ai Luna Cinta. Terus dia ngeluarin single sendiri tapi nggak fokus. Ya karena dia masih jalan-jalan, terus sering keluar negeri, terus masih permak ini permak itu gitu kan. Terus sampai waktu itu dia bilang, "Kak, gue punya duit segini, gue pengen operasi jidat," katanya dipindahin apanya tuh kulit kepalanya, dahinya dipindahin ke depan. Nggak jadi, itu nggak jadi karena nggak tahu deh kenapa, entah duitnya kepake atau ada hal yang dipikirkan, kita nggak tahu itu sampai situ. Nah setelah itu dia bikin duo, kita bikin bentuk duo ya, dia hubungin kita, namanya Duo Manja. Sempet naik tuh Duo Manja sama Flow. Jalan berapa bulan, sempet naik, dan akhirnya karena dia berdua ada miss juga. Mereka berdua ada miskomunikasi, dan juga si Luna waktu itu pacaran sama seseorang yang nggak perlu buat sebutin siapa namanya. Dia pacaran sama seseorang dan dia bikin usaha gitu. Jadi dunia keartisannya benar-benar ditinggalin. Dan karena Luna sama Flow ini udah nggak solid, bikin duonya akhirnya bubar. Sempat kita bikin Duo Manja itu sempat lumayan naik, udah dipanggil beberapa TV dan punya job off air. Setelah si Luna pacaran sama seseorang, dia fokus dengan usahanya. Dan memang katanya nggak boleh ke entertain. Nggak boleh ke entertain gitu. Katanya dia ngakunya. Si Ratna Pandita, si Flow-nya juga punya usaha juga. Akhirnya kita lama nih lost contact, kita nggak kontak-kontakan. Mereka bubar nih, Duo Manja, oke. Setelah itu tiba-tiba suatu sore si Luna telepon kita sama si Ratna Pandita. Mereka katanya udah ketemuan, udah rekaman, udah bikin klip dengan nama Duo Bunga. Mereka sudah membentuk Duo Bunga dan sudah punya manajemen. Dia telepon waktu itu, "Kak, pegang kita dong," katanya gitu. Betul. Terus kita sempat nolak ya, ya karena dia kan udah ada manajemen kan, jadi terus itu juga ada manajemen dan udah setengah jalan, ngapain juga pakai kita gitu, karena kita sini kan memang bukannya gimana sih, pengennya sih dari nol sama kita gitu, biar jadi kalau memang pun naik kan kita bangga gitu ya. Tapi ternyata di setengah jalan akhirnya tetap si mereka berdua, "Nggak apa-apa Kak, udah kita," soalnya katanya dia nggak cocok katanya nggak booming, nggak naik sama katanya, sama manajemen yang sebelumnya katanya lama hasilnya nggak cocok ini gitu lah dibilang. Terus intinya kan cuma kalian yang bisa nutupin kekurangan kita, Kak, kata dia gitu. Kalian kan tahu kita gitu. Terus si Kak Ratna juga telepon, "Beb, gimana Beb?" katanya gitu. "Kalian kan ngerti kekurangan kami gimana, ini tolong pegang kita lah Beb," katanya gitu. Terus akhirnya pikir ya udah, akhirnya kita ketemuan meeting ketemu lagi, belum press con, ketemuan meeting, ketemuan lagi, terus kita ngobrol gimana nih terus katanya ya gini, kita udah punya single gini. Awalnya masih sempet kita barengan, jadi dia masih pakai manajemen lama ditambah manajemen baru. Dia punya 2 manajemen nih yang menaungi dia. Ingat kan, lama-lama yang manajemen lama kayak gerah mengundurkan diri, nggak kuat katanya, karena pengennya satu pintu aja nih Ratna gitu, pengen satu pintu aja gimana. Akhirnya manajemen yang lama mengundurkan diri, pure lah kita yang pegang. Dari situ kita bikin preskon segala macem, ada berita ini berita itu, naiklah sosok mereka Duo Bunga ini. Ya sering berjalannya waktu, Duo Bunga job kemana-mana, show kemana-mana. Terus tapi ngomongin masalah ini dong, masalah yang kita mau tuh seperti apa awalnya, karena kan kita di sini ingat no gaji gitu. Oh iya benar, kita juga awal bilang sama mereka gini, jadi biar nggak salah lagi kemarin. Nggak salah, karena kemarin kan sempat ada kita ngambil besar, bilang 50-50 lah apa segala macam. Sebenarnya gini hitungannya, 50-50 itu juga udah sepakatan mereka ya. Nah sekarang sebenarnya gini, bukan pure 50-50 kalau dibilang. Jadi gini, mereka misalkan punya budget, dapat budget 30 nih misalkan, punya budget 30. Nah 15 mereka berdua, ya kan, 15 itu 5 juta ke Didi, 5 juta ke aku, itu 10 kan. 5 jutanya lagi itu kita cari kostum, make up. Terus make up kalau ada bisa sendiri, kalau ada di luar kota bisa kita tambahin sedikit make upnya.
dan sama itu Keperluan dia kayak keperluan mereka selama di perjalanan. kayak gitu. Terus kayak apalagi tuh backing vokal. Kita juga nyiapin satu backing vokal gitu untuk nebelin suara mereka. Karena kan gitu. kita tahu yang ada kekurangannya di mereka tuh apa gitu. Jadi kita nggak mau pure mereka nyanyi. Makanya kadang-kadang suka, lo berani siap live gak? Kalau memang siap live, ya oke, nanti kita kasih penebal suara kalian biar nanti kalau pirasat kalian memang benar-benar ngap atau capek, ya kecuali jadi TV ya. si backingnya yang ini kecuali TV. Kalau TV itu mereka lip sync ya. Karena kita kalau di TV memang kebutuhannya suruhnya lip sync memang dari karena lagu baru kan, bukan lagu lama. Tapi kalau lagu lama memang suruh nyanyi sendiri. Nah setelah itu di mana-mana namanya duo pasti ada yang lebih menonjol, ada yang sedang-sedang aja, ada yang biasa. Nah di sini terlihat Luna lah yang lebih menonjol karena dia lebih banyak membuat sensasi atau segala macam. Nah Ratnanya lebih datar gitu kan. Sebenarnya kalau duo itu cocok ya, sebenarnya jangan dua-duanya bisa nggak nyatu. Sebenarnya mereka tuh cocok sebenarnya. Terus cuman akhirnya mereka ada salah paham, ada kesalahpahaman yang benar-benar bikin mereka akhirnya bubar. Dan dikiranya kita yang kita juga yang ini yang kenapa nggak harus diduakan gitu. Maksudnya kenapa kok pilih kasih? Bukan pilih kasih sebenarnya. Jadi dulu kan waktu pas zamannya Dua Bunga ini kan memang yang lebih menonjol kan si LL. Di sini kan kalau bisa dibilang tuh sebenarnya gini, kita memang berdua pegangnya, tapi kayak si Ratna Panditanya itu nyaman sama JJ. Nah LL itu nyaman sama saya gitu. Jadi si LL minta tolong pegang sama saya khusus gitu. Ya udah. Nah tapi di saat pada banyak yang minta jobnya tuh si LL, kita tetap kok berdua ini selalu nawarin Dua Bunga gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau dong harus si LL terus yang punya kerjaan. Tapi kita maunya Dua Bunga dan dua-duanya. Tapi dari pihak yang punya acara itu dia nggak mau pakai Dua Bunga. Dia taunya Dua Bunga itu si LL aja gitu. Taunya tuh gitu. Jadi nggak ngerti itu Dua Bunga itu dua. Sampai saya jelasin itu berdua Pak, Bu, Mas, Kak gitu, Mbak gitu. Tapi saya nggak mau, saya nggak kenal sama ini, saya mau si LL-nya aja gitu. Dan akhirnya nggak bisa, kita terpaksa juga akhirnya oke tuh ada beberapa event yang goal untuk dua bunganya itu. Dan tapi ada beberapa event yang memang maunya sendiri gitu. Dan kita di sini nggak bisa memaksakan untuk pihak event untuk minta berdua itu, karena mereka juga nggak bisa, Mas, kita mau sendiri aja. Dan akhirnya kita tanya dulu nih ke si Luna sama si Ratna gitu. Dan akhirnya kan si Luna itu juga bilang ya udah Kak, aku mau Kak gitu. Nah di sini kan satu sisi kan si Luna juga butuh duit gitu kan, dan Ratna ini memang juga butuh job ya. Jadi kita bingung dong, secara kalau kita nggak ambil Luna nggak dapet duit, tapi kalau misalkan kita ambil kasihan juga sama si Ratnanya. Nah itu yang jadi sebenarnya kebingungan kita. Tapi akhirnya di sini waktu itu si Ratna sempat berbesar hati, ya udah nggak apa-apa kalau memang minta jangan cinta Luna gitu kan. Ya udah akhirnya bener nikah, ya nggak apa-apa. Ya udah akhirnya sih lama-lama dia gerah dan Luna lebih banyak sendiri TV, dan apa gitu. Mungkin ya udah akhirnya mereka memisahkan diri. Luna akhirnya mundur dari Dua Bunga gitu. Ya tapi di sini pecat ya kalau bilang sama tapi ditekankan lagi bukan kita nggak berusaha untuk memasukkan duonya, tapi memang kita udah usaha terus dari pihak event tuh mintanya sendiri. Tapi kita sebenarnya memang udah pernah sekali nolak gitu, tapi tetap ya Mas nggak bisa ya tolongin ya. Terus gimana? Tapi nah di satu sisi sih LL-nya pengen ya udah nggak apa-apa, kita nggak apa-apa gitu, gue soalnya buat bayar ini. Ya udah gimana gitu loh. Jadi intinya mereka bikin Dua Bunga itu, Ratna sama Luna itu mereka patungan. Katanya patungan. Ya, awalnya meeting gitu meeting katanya Ratna sama Luna itu patungan, uangnya buat video klip, buat ini buat itu, katanya begitu, beli lagu lah segala macem. Nah setelah itu berarti nama Dua Bunga mereka yang bentuk, goyang mekarnya si Luna yang ngasih, terus mereka berjalan begitu tapi nggak naik. Nah setelah kita pegang alhamdulillah booming. Nah tiba-tiba udah mereka bubar, jadi Ratna bikin statement kalau Luna dipecat dari Dua Bunga gitu. Ya begitulah intinya, dipecat. Tapi memang ternyata Luna berjalan sendiri pun bisa ya. Karena akhirnya dari awal memang si Luna punya bakat ya. Akhirnya Luna itu bukan berarti Ratna nggak punya bakat ya, maksudnya Ratna punya bakat, cuma tapi mungkin Dewi keberuntungannya belum datang ke Ratna gitu. Ya seperti yang tadi gue bilang, lebih menonjol si Luna. Luna itu lebih menonjol. Di duo itu pasti ada yang lebih menonjol pasti ya. Kita lihat dua-dua yang lain lah, nggak usah kita ngeliat Dua Bunga, dua-dua yang lain pun gitu, satu pasti lebih menonjol gitu pasti. Setelah Luna keluar sendiri, akhirnya dia bikin lagu, ketemu sama dia di Vesta di Dokter Siska tuh perawatan. Udah lama mereka nggak kali ketemu, ternyata mereka baikan. Terus ketemuan di Dokter Siska, dibelilah itu lagunya Gaby yang single Semalam Bobo di Mana gitu kan. Mereka akhirnya udah kirim transfer uang ya. Beli sebagai tanda jadi beli lagu, pakai lagunya Gaby versi yang asli gitu kan. Terus sama Gaby oke, sok monggo disuruh garap sama kita. Gaby juga kenal kita gitu kan. Dia percaya sama kita. Percaya karena Gaby udah dulu kan kita pegang juga. Nah akhirnya kita urus lah tuh rekaman sampai melibatkan si Nur Sajat dan Datuk Alif. Awalnya enggak, awalnya belum, awalnya masih si
belinya sendiri dulu. Belinya sendiri, cuman kan si Luna itu kenal sama Nur Sajat sama Dato Alif. Terus dia Iya. ngomong ke kita, Kak, kayaknya gue mau bikin featuring deh, katanya gitu. ASL, katanya Alif, Sajat, Luna, Lu Cinta Luna gitu. Oh ya udah Neng, ayo boleh, kita mah ngikut aja. Yang penting kan kita backup aja nih di belakang, kita bantu ngurus gitu. Setelah itu mereka rekaman, Alif Sukri, Kita Nur ngurusin semua, Sajat, Lu Cinta Luna, mereka rekaman segala macam bertiga. Sampai bikin video klip, cari konsep, cari rumah buat sewa syutingnya, terus videografernya siapa segala macam. Kita bikin create itu semua beberapa hari ya di waktu itu ya. Dan videografernya Bang Ray ya. Iya. Bang Ray terus mereka katanya bilang suka dengan hasil videonya apa segala macam, alhamdulillah. Dan lagu itu booming di Malaysia dan juga di Indonesia. Tapi ada permasalahan setelah itu gitu. Nah, si Gaby meminta haknya royalti sebagai pencipta lagu dari platform atau semua digital kayak di iTunes, Joox, YouTube apa segala, karena itu videonya itu dimasukin ke YouTube Dato Alif gitu. Si Gaby minta haknya karena kan Tapi memang pencipta dengan video klip yang bukan yang ini ya, Video klip versinya dia mereka yang bikin yang mixing, yang yang mixing mereka sendiri di Malaysia. tapi yang itu juga dimasukin kan, Enggak. Yang Itu video belum. itu belum. Itu dulu yang awal. booming kan itu. Nah, si Gaby minta itu karena belasan juta viewers kalau nggak salah katanya infonya waktu itu. Terus Gaby minta berapa persen, terus kita bilang ya coba aja ngomong ke Luna karena kan yang berhubungan langsung dengan Alif sama Sajatnya kan Luna gitu. Kita pun tidak dilibatkan gimana sama si Alif sama Sajat. Jadi ini tuh antara kita sama Luna doang. Nah, akhirnya Luna mungkin keberatan untuk minta ke Alif dan Sajat gitu, sampai Luna janji sama Gaby. Dan Udah mereka gue ini ngasih, dan yang gue tahu lagunya itu mereka tuh pikirnya dia udah bayar segitu, lagunya punya dia gitu. Iya, bukan kayak gitu. Tetap kalau itu kan sistemnya nggak jual putus gitu. Ya kita nggak tahu apa yang dibicarakan Luna sama Sajat dan juga Dato Alif ya. Setahu kita ini si Luna itu bayar sekian dengan ke Gaby, itu bukannya beli benar-benar jadi milik mereka, bukan. Tapi itu ciptaan Gaby. Terus Gaby juga punya hak untuk royalti berapa persen itu dari semua platform, itu memang harusnya ada. Dan sayangnya adalah lagu itu tanda tangannya manajemen yang tanda tangan, karena Luna waktu itu masih di bawah manajemen kita gitu. Nah, setelah itu booming, permasalahan duit selalu duit panas, mereka memanas di sini. Gue sama Didi berinisiatif membuat versi koplo gitu, yang tujuannya adalah diposting di Indonesia biar booming di Indonesia juga, dapat hasil uang dan bisa kasih ke Gaby biar Gaby juga sebagai pencipta lagu sejahtera gitu. Tapi salah tangkap ya. Salah tangkap. Awalnya Luna mau bikin featuring, kan kita bikin bentuk lagi duo namanya Nona, ada Grace sama Rosemary sama Melly nih gitu kan, bikin duo. Nah, setelah bikin duo itu Luna juga featuring kan, Nona featuring Luna gitu kan. Cuman Lunanya nggak mau akhirnya gitu. Akhirnya ya udah, tag vokal yang Lunanya ada nge-rap-nya kita potong, kita masukin yang versi koplo itu. Nah, disitulah berantem, akhirnya dia milih untuk sendiri pindah manajemen, mengakhiri padahal kita juga kerja dengan manajemen kita gitu. Terakhir tuh masih baik-baik aja dan memang kita nggak ada masalah, dan akhirnya sampai nyinggung kita kayak gitu lagi. Akhirnya entah kompor dari siapa, nggak tahu deh tuh ya, yang nyalain apinya siapa, nggak ngerti. Nggak tahu siapa yang nyalain api, yang jadi kompor itu siapa. Akhirnya Luna membuat statement di beberapa sosmed dengan menjelek-jelekan kita dan segala macam. Cuman kita ya udahlah, kita diam aja. Kita diam aja, kita nggak mau yang gimana-gimana gitu kan. Ya udah, kita sabar aja gitu. Nah, 2 tahun kita nggak ketemu. 2 tahun lebih kita nggak ketemu. WhatsApp kita di blok, Instagram di blok, masih di blok Instagram. Kalau WhatsApp enggak di WhatsApp kan udah dibuka kayaknya, tapi gue jarang lihat juga sih. Oh, nggak lihat ya. Nah, jadi semua itu kita akses untuk komunikasi untuk sama dia tuh di blok semua, dan kita nggak pernah satu momen atau satu event gitu sama dia. Jadi ya kita bener-bener nggak tahu kabarnya dia. Paling ada netizen atau DM yang fans-fansnya dulu waktu dia masih kita pegang. Dia menyayangkan aja sih. Dia nge-DM, Kak, kabarnya segini-gini loh, Kak, kabarnya gini-gini loh. Oh iya, kita cuman baca-baca aja ya. Terus kaget banget pagi-pagi bangun tidur dapat kabar katanya Luna ditangkap karena narkoba. Itu kita kayak ngerasa ya Allah gitu, maksudnya kenapa kayak gitu, apakah itu benar, apakah cuman hoax atau gimana. Akhirnya kita coba-coba buka sosmed, udah heboh beritanya, ketangkap katanya di apartemennya gitu sama temen-temennya. Dan itu masih simpang siur sebenarnya, yang kita lihat itu masalah itu narkoba atau bukan kita nggak tahu. Betul, cuma kita nggak tahu. Intinya kita tahu berita itu ya dari sosial media, dan akhirnya kita masih lagi. Terus ada salah satu
teman media juga yang dekat sama kita, dia bilang itu benar kah gini-gini. Akhirnya kita tanya benar ternyata gitu, dan tapi ini masih nggak tahu ya, waktu itu beritanya memang kita nggak tahu kalau itu dia narkoba, dan ternyata kan setelah kesini ternyata benar katanya narkoba katanya gitu. Nah, dan terus kita menunggu berita Yang perkembangan benar. berita yang benarnya gimana. Kita tetap pantau beritanya gimana. Ternyata memang benar, dan sosok yang ngasih itu barang katanya si Flo, Flow, dan Flow yang itu ternyata Flow yang kita kenal duo manja sebelumnya, itu duonya dia. Dan akhirnya waktu itu kita belum lama kita sempat jenguk Dan di ketemu mereka. Polda. Kita ketemu Luna, kita di situ ada Flow, dan di situ juga ada Abbas, ada beberapa orang yang benar-benar lagi ngunjungin dia juga. Kita ketemu di situ, tapi nggak lama, waktunya sebentar banget. Kita cuma kasih Karena memang makanan. pas mepet ya, Udah mau tutup, jam kita besuknya habis. jam gitu. 3, ternyata jam besok kami jam 3 Jam doang. 3, kita kira jam 5 kan, Ya, ternyata kita kita jam 3. sampai jam 3, dan itu cuma dikasih waktu 15 menit. 15 menit maksudnya. Kita cuma ngasih makanan, cipika-cipiki, say hi, menguatkan, pas segala macam, akhirnya kita Support. kasih support, terus kita Pulang pulang. Nah, di Gitu. saat pulang udah ada beberapa wartawan yang nunggu. nunggu untuk Kita nggak tahu loh itu kita nggak ngundang wartawan ya. ya, untuk apa namanya, wawancara gitu, interview apa segala macam, dan kita menjawab ya Sesuai. adanya, sesuai dengan yang kita lihat. lihat Dan dan alami. Memang Luna di sana sehat, baik-baik aja, dan masih make up dia make up pakai orange itu ya, nggak salah. Enggak, original itu ditutup dia tuh. Ini kan diginiin doang gitu ya, pakai Iya. orange itu kayak gitu. Dan beberapa, dan si Flo juga ada di sana, kita juga ngobrol sama Flo begitu. Jadi buat para netizen yang udah kemarin nanyain, Kak udah jenguk Luna belum, Kak udah jenguk LL belum, kita di sini mau kasih tahu bahwa aku sama Didi sudah menjenguk Lucita Luna waktu di Polda ya gitu, walaupun sebentar tapi kita sempat ketemu Kita dia sempat peluk. gitu. Itu akhir dari cerita. Kenapa kita ngomong sekarang? Karena menurut kita ya ini tanda kangen kita sama dia. Dan intinya di sini kita ngomong bukan yang ditambah-tambahkan, bukan yang dilebih-lebihkan, bukan, pokoknya nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang ditambahin, nggak ada yang dilebih, pokoknya nggak ada semuanya. Kita ini sih cuma ngomong apa adanya dan kangen sama si Luna dan Betul. Flo, Nah. itu intinya ya. Terus kita juga mau kasih tahu ya, mungkin Luna di sini nonton video ini entah kapan. Iya. Dia nonton atau ntar ada yang nyampein ke dia, Neng, Fansnya Luna ya. fansnya Luna mungkin, atau Abah sendiri yang menyampaikan, atau siapa manajemen yang sekarang lah yang mungkin bisa Manajernya. menyampaikan. Di sini kita benar-benar sayang sama Luna gitu, memaafkan segala kesalahan yang sudah diperbuat, dan kita juga minta maaf jika kita ada salah gitu selama kita berkenalan dengan dia, sama kita Kerjasama. berjabat tangan dan bekerja sama dia gitu aja sih. Jadi intinya kamu di sini harus lebih dewasa untuk melihat siapa yang benar-benar teman atau sahabat yang sayang sama kamu, dan siapa yang Temenan, cuma temenan. sekedar teman di meja makan. Iya. Itu kamu harus ngerti itu, siapa yang orang-orang yang memanfaatkan kamu, siapa orang-orang yang benar-benar Tulus, bermanfaat iya. buat kamu dan Mencari tulus. teman Oh jadinya memang mudah apabila untuk teman suka mencari teman. Oke, cukup gitu aja cerita-cerita kita hari ini. Oh iya, jangan lupa kita bakal bikin beberapa konten di channel ini. Nanti Didi akan bikin konten juga, Joe akan bikin konten, Grace akan bikin konten. Semua akan numpuk di sini di King Kong Channel. Thank you. Salam. Jeva lagi pamit. Dan Didi Didi apa? udah Didi. Oh, pamit. Terima kasih.